Yuk, selamat malam Moriel. Selamat malam Mama. Malam, Papa. Kita renungan yuk. Malam ini sebelum Moriel pupuk. Iya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Nyanyi Nyanyi dulu aja. Ya. Nyanyi jadi seperti. Ku harus makin bertambah. Ya. Ku harus makin bertambah. Ku salah. Mulai lagi dari awal. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti kan menarik semua orang datang kepadanya. Doa ya Maya. Ya. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu ada dalam diri kami, sehingga kami taat kepadamu karena kami mengasihi-Mu. Ya. Dan karena itu Tuhan, biarlah kami makin berkurang, dan nama Yesus makin dipermuliakan, Ya. makin dibesarkan melalui hidup kami. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mau dipanggil. Yuk, Yeno. Menjadi seperti Yesus. Ini Tuh mana Tuhan Yesus? Allah menginginkan kamu tumbuh menjadi seperti Yesus. Kedengarannya sangat sulit, tetapi itulah sebabnya Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Yesus berkata, Roh Kudus adalah sahabatmu. Ia akan menolongmu mengetahui apa yang harus kamu perbuat dan ucapkan. Menjadi seperti Yesus berarti kamu belajar mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi mereka. Yesus memilih ke-12 muridnya untuk ia ajar menjadi serupa dengannya. Ia ingin melakukan hal yang serupa kepadamu. Yesus memanggil para murid. Yesus berjalan di tepi danau Galilea. Ketika ia melihat beberapa orang sedang menjala ikan. Ia memanggil mereka dan meminta mereka mengikuti mereka. Mengikuti Tuhan Yesus. Mereka adalah Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes. Setelah itu beberapa orang lainnya yaitu Filipus dan Nathanael juga ikut menjadi murid-muridnya. Wah, jadi murid Tuhan Yesus. Pada suatu pagi, Yesus berangkat ke tempat di mana para nelayan sedang membersihkan jala sebelum berangkat menangkap ikan. Yesus masuk ke dalam perahu milik Petrus, saudara Andreas. Ia memerintahkan Andreas dan Petrus mendorong perahu ke tengah agar ia dapat berbicara kepada orang banyak tanpa dikerumuni. Mereka menuruti permintaan Tuhan Yesus. Dari atas perahu nelayan, Yesus mengajar orang yang duduk di tepi danau. Yesus mengajar. Dengar firman Tuhan. Selesai mengajar, Yesus berkata kepada Petrus, arahkan perahu ini ke bagian yang lebih dalam dan tebarlah jalamu di sana. Guru, jawab Petrus, sepanjang malam kami menyebarkan jala dan tidak mendapatkan apa-apa. Namun karena engkau memintanya, aku akan menebarkan jala lagi. Ketika Petrus mematuhi Yesus, jalannya terisi begitu banyak ikan sehingga orang-orang tidak dapat menarik jala itu keluar dari air. Begitu banyak ikan yang tertangkap, kapal Petrus hampir tenggelam. Ketika melihat itu, Petrus menjadi sangat kagum atas kebesaran Allah. Ia tersungkur, sujud di kaki Yesus, bersungkur dan berkata, Tuhan, aku manusia berdosa. Aku tidak layak mendapatkan semua ini. Pergilah dan tinggalkanlah aku. Namun, Yesus berkata kepada mereka, janganlah takut. Ikutilah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Menjadi seperti Yesus. Pikirkanlah, Allah menggunakan Alkitab dan Roh Kudus untuk menolongku menjadi seperti Kristus. Menjadi Kristus, ada kuasa Roh Kudus melalui firman Tuhan ya. Ingat, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Pertanyaan,
Ayat Alkitab hari ini menggambarkan beberapa cara meneladani Allah. Manakah yang menurutmu paling perlu kamu tingkatkan? Apa? Karena Tuhan Yesus yang memerintahkan. Ya. Taat itu belajar ya, seperti firman Tuhan hari ini di gereja tadi kan, Iya. Muriel. Kita taat karena mengasihi, bukan kan taat supaya dikasihi, enggak ya? Kita taat karena kita dikasihi dan mengasihi. Kasih dulu baru bisa taat. Jangan taat bisa dikasih. Namanya jadi seperti Yesus ya. Yuk kita berdoa, ucap syukur.